Halo guys, channel Cinema hadir lagi nih. Pastinya banyak di antara kalian yang menyukai film-film superhero ya. Baik itu yang diproduksi oleh Marvel Studio, DC, anime Jepang maupun yang diproduksi perusahaan atau negara lain, bahkan juga Indonesia. Nah, tokoh utama hingga tokoh villain atau penjahat memiliki karakter khas yang berbeda-beda disesuaikan dengan perilaku, kebiasaan unik, dan juga plot cerita yang dibawakan dalam film maupun anime tersebut, sehingga kemudian melahirkan istilah-istilah khusus bagi mereka. Penasaran? So, berikut istilah karakter dalam film-film superhero supaya kalian gak keliru menyebutnya lagi ya. Hero. Hero arti sesungguhnya dalam bahasa Indonesia tentunya adalah pahlawan. Istilah hero juga dapat diartikan sebagai sosok atau pihak yang dielu-elukan karena memiliki kontribusi dan jasa besar bagi sebuah daerah, negara, atau bahkan dunia. Nah, apakah seorang hero bisa terpleset atau memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat? Tentu bisa ya guys, jika dipengaruhi sebab tertentu atau karena sifat manusiawi mereka. Seorang pahlawan pada umumnya hidup dan mati demi membela kebajikan. Tetapi sosok yang menjadi penyelamat dunia secara kebetulan juga bisa dianggap sebagai pahlawan, sengaja maupun tidak. Karenanya kerap ditekankan pada banyak cerita superhero bahwa siapa saja bisa menjadi pahlawan. Contoh dari tokoh hero dan superhero ini sudah pasti banyak kalian tahu ya. Sebut saja beberapa di antaranya adalah Spider-Man, Captain America, Robocop, Batman, Superman, hingga Naruto. Villain. Jika terdapat tokoh superhero atau hero yang berperan sebagai protagonis dalam sebuah cerita, tentunya selalu akan ada sosok yang menjadi lawannya sebagai tokoh antagonis di sana. Yap, sosok jahat dalam cerita superhero disebut dengan villain. Villain merupakan aneka karakter yang memiliki motivasi dan kecenderungan berbuat jahat dan keji, serta pada umumnya tidak memiliki ketertarikan dalam misi penyelamatan dunia. Bahkan kerap memiliki ambisi untuk menghancurkan dunia. Villain sendiri juga dapat didefinisikan sebagai keinginan mereka untuk menguasai dunia ataupun melakukan tindakan jahat dengan motif tertentu seperti memperkaya diri ataupun membalas sebuah perbuatan tertentu dengan segala cara. Beberapa di antara mereka terkesan cenderung seperti terganggu kejiwaannya ya dan melakukan tindakan absurd. Untuk contoh karakter ini tentunya kamu sudah bisa menyebutnya satu persatu. Misalnya saja Joker, Thanos, Lex Luthor, Eric Killmonger, Orochimaru, atau Blackbeard dalam kisah One Piece. Anti-hero. Mungkin kamu juga sering ya mendengar istilah ini dalam cerita superhero. Tapi apa sih sebenarnya makna dari anti-hero? Meski definisinya sedikit berbeda dengan istilah hero, tetapi anti-hero tetap merupakan seorang protagonis yang menjadi bagian dari para pahlawan ini guys. Anti-hero merupakan sosok pahlawan namun memiliki nilai-nilai di dalam diri yang berlawanan dengan apa yang diharapkan dari seorang pahlawan. Bisa jadi seorang anti-hero adalah sosok pembunuh bayaran atau seseorang yang memiliki misi pribadi melakukan pembalasan dendam terhadap tokoh atau organisasi jahat tertentu, atau bisa jadi dia secara tidak sengaja melakukan penyelamatan dunia. Deadpool, Wolverine, Venom, Ghost Rider, Uchiha Sasuke, hingga Vegeta dalam kisah epik Dragon Ball Z merupakan beberapa contoh sosok anti-hero guys. Anti-villain. Lalu apa artinya anti-villain ya? Anti-villain merupakan hero yang tertunda guys. Tokoh seperti ini seringkali terdampar atau terjebak berada di lingkungan para penjahat dalam konflik antara hero dan villain. Meskipun sebenarnya motif yang mereka miliki serta tindakan yang mereka ambil seringkali tidak salah. Masalahnya, karakter anti-villain kerap terpaksa head-to-head menghadapi para hero tokoh utama, meskipun itu tidak diinginkannya.
Atau justru malah sang hero yang menjadi tokoh utama merupakan seorang yang mati-matian ingin ia hentikan usahanya. Hingga kerap kali pada akhirnya tokoh-tokoh ini menggunakan cara yang dipertanyakan kemanusiaannya. Ya, bisa dibilang anti-villain ini adalah penjahat yang masih memiliki sifat mulia. Beberapa contoh untuk karakter anti-villain misalnya saudara Thor yaitu Loki, dan Bucky Barnes yang juga merupakan sahabat Kapten Amerika yang kelak juga sempat menyandang gelar Kapten Amerika. Hero antagonist. Pernahkah kamu melihat seorang pahlawan yang menggunakan kekuatannya sebagai seorang pahlawan, namun rupanya ia adalah musuh sang tokoh utama? Yes, karakter seperti ini disebut dengan hero antagonist. Tokoh seperti ini umumnya terlihat seperti lawan yang harus dibasmi oleh jagoan favorit kita dan kerap membuat kita berpikir apa yang salah dengan karakter tokoh ini. Karena tindakan karakter ini yang kerap berada di wilayah abu-abu membuat kita bertanya-tanya. Apakah ia sungguh-sungguh ingin menghancurkan dunia seperti yang tampak dilakukannya? Atau justru ia sedang berusaha menyelamatkan dunia dengan mencegah segala tindakan dari sang tokoh utama? The Punisher sudah pasti merupakan contoh terbaik pemilik karakter ini karena ia lebih dari sekedar anti-hero, tetapi ia justru tidak segan-segan membasmi pahlawan lain jika mereka berani menghalangi langkahnya. Villain protagonist. Di dalam hubungan kisah hero dan villain yang kerap kompleks, ada pula tokoh utama yang tujuannya justru bisa lebih jahat dari monster sekalipun. Villain protagonist berbeda dengan tokoh lainnya, merupakan tokoh utama yang memang sedari awal justru memiliki niat jahat, guys. Yang menjadikan tipe khas karakter satu ini adalah ketika kita diajak untuk ikut serta melihat sebuah kisah dari sudut pandang sosok yang satu ini. Kebalikan dari kisah pahlawan pada umumnya yang mempertontonkan sifat heroik tokoh utamanya, kisah untuk karakter satu ini justru memperlihatkan sisi mengerikan dari sang tokoh utama, namun anehnya kerap membuat kita merasa bersimpati padanya. Mungkin kalian masih bertanya-tanya ya, siapa contohnya dan film apa untuk karakter jenis apa? Nah, channel Cinema kasih contohnya nih guys. Light Yagami dalam manga dan film Death Note merupakan salah satunya. Ia tidak menggunakan otot, tetapi justru otak untuk melakukan pembunuhan, dan Death Note adalah sebuah cara yang dimilikinya untuk menghabisi pihak yang diinginkannya. Selain itu, film Joker juga akan menjadi contohnya ya. Di dalam film Joker mendatang yang dibintangi Joaquin Phoenix, sudah jelas di sini kita akan diajak untuk melihat dunia dari sudut pandang salah satu musuh bebuyutan Batman ini. So, itu tadi guys, berbagai istilah untuk karakter-karakter dalam dunia superheroes. Jagoanmu masuk kategori mana nih? Atau kamu punya pendapat lain? Silakan tinggalkan komentarmu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.